Halo Sahabat Wilindo, perkenalkan nama saya Mayang Fitri Aziz dari kelas C Mahasiswi Program Studi Teknik Informatika Strata 1. Di video hari ini, saya akan membahas mengenai konsep-konsep dasar Node.js. Bekerja dengan Node.js. Dalam Node.js terdapat banyak modul dan kelas yang memiliki fungsi spesifik yang biasa disebut Node.js API atau kepanjangannya adalah Application Programming Interface atau Pustaka Standar Library. Pada modul kali ini, kita akan hanya menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami pada saat kita bekerja di lingkungan Node. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan penggunaan modul-modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Kita mulai dari materi pokok yang pertama adalah konsep-konsep dasar Node.js. Sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas sekilas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js agar teman-teman dapat memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama yaitu pemrograman event-driven. Tulisannya dapat dilihat di layar. Dalam proses eksekusi, Node.js menggunakan mekanisme event-driven. Dalam mekanisme ini, suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme event driver pada umumnya digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek DOM atau Document Object Model di lingkungan web browser. Sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item di dalam combo box diubah. Aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event handler. Kode yang digunakan untuk menangani event tertentu. Pada saat aplikasi Node.js dieksekusi, Node.js akan menjalankan event loop dan aplikasi akan berada dalam keadaan diam atau idle sampai mendengarkan atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer klien, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event handle. Perhatikan contoh kode di layar. Pada contoh di layar, kita membuat objek dari kelas http.server atau kelas server yang berada di dalam modul HTTP dengan cara memanggil fungsi HTTP create server. Objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port 3000. Setiap yang akan terjadi akan memicu event request yang kemudian akan ditangani oleh fungsi onRequest. Berikutnya kita akan mempelajari kelas event emitter. Node.js notasi mekanisme event-driven melalui kelas event emitter yang berada di dalam modul events. Sebagian besar kelas di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event emitter. Semua objek dari kelas event emitter dan kelas-kelas turunannya dapat memicu terjadinya event tertentu. Sebagai contoh, fs read stream akan memicu open ketika suatu file dibuka untuk dibaca datanya. Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan efek tertentu pada objek yang kita buat. Syaratnya objek tersebut penuh dibuat menggunakan kelas event emitter atau kelas turunan dari kelas event emitter. Perhatikan contoh program berikut ini. Kita buat file baru. Kita beri nama event emitter.js. Kita ketikkan skripnya.
Oke, langsung saja kita Ctrl save dan kita coba jalankan node event emitter.js. Maka tampilannya akan seperti ini. Pendefinisian event di dalam objek dari kelas event emitter dilakukan menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas event emitter yang merupakan alias dari fungsi head listener. Dengan demikian, penggunaan di atas dapat diganti menggunakan kode berikut ini. Jadi yang on ini kita ganti obj add listener. Yang ini juga. Oke. Lalu kita Ctrl save dan kita coba jalankan. Maka tampilannya akan seperti ini. Untuk memicu terjadinya event tertentu, kita perlu menggunakan atau perlu memanggil metode emit dengan nama event sebagai nilai parameternya. Sebagai contoh, untuk memicu terjadinya event, mulai, kita perlu menulis kode berikut ini. obj.emit dalam kurung mulai. Jika teman-teman lebih memilih untuk membuat kelas baru, turunan menjadi kelas event emitter, maka kode di atas dapat ditulis sebagai berikut. Kita buat file baru, kita beri nama event emitter 1.js. Kita ketikkan scriptnya. Oke, kita lanjut. Oke, jika sudah seperti ini, kita Ctrl save dan kita coba jalankan node event emitter 1.js. Maka tampilannya akan seperti ini. Berikutnya adalah blocking I/O dan non-blocking. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output di dalam node.js, yaitu blocking input-output dan non-blocking input-output. Dalam metode blocking I/O, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau sinkronus. Sedangkan dalam metode non-blocking, eksekusinya dilakukan tidak sesuai urutan atau asynchronous. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang ditulis menggunakan metode blocking I/O berikut ini. Langsung saja kita buat file baru. Kita beri nama blocking io.js. Kita ketikkan scriptnya. Kita Ctrl save dan kita jalankan. Node spasi
blocking io.js. Pada metode blocking IO seperti di layar, perintah program akan dieksekusi sesuai dengan urutannya. Artinya, perintah kedua akan dieksekusi setelah selesai dikerjakannya perintah pertama, kemudian juga dengan perintah ketiga yang akan dikerjakan setelah perintah kedua selesai. Selanjutnya, perhatikan kode berikut ini yang menggunakan metode non-blocking IO. Langsung saja kita buat file baru. Kita beri nama non-blocking io.js. Kita ketikkan skripnya. Langsung saja kita Ctrl S dan kita jalankan. Node spasi non spasi blocking io.js. Kali ini perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutan. Pada contoh di layar, kita menunda eksekusi perintah kedua selama 2 detik menggunakan fungsi setTimeout. Sambil menunggu waktu tunda selesai, Node.js mencoba untuk menjalankan perintah lain yang dapat dieksekusi lebih dulu. Dengan demikian merupakan fungsi timeout yang akan dipanggil menggunakan metode non-blocking IO. Di dalam Node.js disediakan dalam 2 versi, yaitu versi untuk blocking IO dan versi untuk metode non-blocking IO. Fungsi-fungsi yang menggunakan metode blocking IO pada umumnya ditandai dengan akhiran sync yang berarti synchronous. Sebagai contoh, untuk membaca isi file kita dapat menggunakan metode blocking IO dengan memanggil fungsi fs.readFileSync. Perhatikan contoh berikut ini. Kita buat file baru dengan nama blocking io1.js. Enter, lalu kita ketikkan skripnya. Langsung saja kita Ctrl Save dan kita jalankan. Node spasi blocking io1.js. Maka tampilannya akan seperti ini. Jika ingin menggunakan metode non-blocking IO, maka kita dapat memanggil metode fs.readFile. Perhatikan contoh berikut ini. Lalu kita Ctrl Save dan kita coba jalankan. Node blocking io1.js. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Berikutnya kita akan mempelajari tentang fungsi callback dalam Node.js. Event handler banyak diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Perhatikan kembali potongan kode berikut ini di layar. Langsung saja kita buat file baru. Kita beri nama contoh1.js. Kita ketikkan skripnya.
Pada kode di layar, fungsi onRequest dijadikan sebagai fungsi callback pada saat memanggil method on dari objek server. Sebagian besar fungsi callback yang digunakan di dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau anonymous function. Dengan demikian, kode di layar ini dapat ditulis sebagai berikut. Tampilan kodenya akan seperti ini. Oke teman-teman, sekian untuk video hari ini. Terima kasih, bye-bye.